Ini kamu ada yang mau ngomong klik ini. Udah kan ini. Udah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar kelompok kami yang berjudul Evidence Detection in Cloud Forensic. Next. Tugas besar kami mempunyai latar belakang yaitu cloud computing telah menjadi komponen penting dalam infrastruktur teknologi modern karena fleksibilitas dan skalabilitasnya. Namun, model infrastruktur as service ini menghadirkan tantangan keamanan di mana virtual machine itu sering menjadi target serangan cyber. Nah, tugas besar kami itu untuk agar mendeteksi anomali pada aktivitas VM ini secara otomatis, jadi menawarkan kecepatan dan akurasi yang lebih baik. Next. Nah, tujuan tugas besar kami itu ada 3, yaitu pertama, identifikasi anomali dalam aktivitas virtual machine, yang kedua, melacak penggunaan sumber daya mencurigakan seperti DDoS, eksploitasi sumber daya atau akses tidak sah, yang terakhir itu mengembangkan model berbasis machine learning untuk klasifikasi atau deteksi insiden. Next. Baik, untuk selanjutnya ada konteks diagram. Jadi untuk di konteks diagram ini ada 2 entitas eksternal yaitu user admin dan security analyst. Jadi sini user admin bertugas mengunggah cloud logs dalam bentuk format CSV ke sistem. Ada security analyst yang sebagai pengguna yang membutuhkan hasil analisis dari sistem. Jadi untuk alur datanya ini ada dari user admin ke sistem yaitu data berupa mentahan berupa cloud logs CSV. Yang kedua dari sistem ke security analyst yaitu hasil berupa feature evaluation dan model dikirimkan ke security analyst dan dianalisis lebih lanjut. Next. Nah, selanjutnya ada DFD level 0. DFD level 0 ini dimulai dari user admin yang menerima data Cloud Log Store. Habis itu data Cloud Log Store yang berupa CSV ini di-cleansing dari nilai yang hilang, validasi format data, atau hapus duplikasi. Nah, setelah data dibersihkan, habis itu masuk ke sistem binary classification. Nah, di dalam sini tuh prosesnya tuh data yang telah dibersihkan itu dibagi jadi 2, itu normal dan anomali berdasarkan model klasifikasi. Setelah diklasifikasikan, masuk ke fitur model evaluation. Nah, di sini tuh sistem buat model fitur dan evaluasi performanya untuk mendukung analisis lebih lanjut. Setelah itu hasilnya baru kita kasih ke security analyst. Selanjutnya ini ada data cleansing yang merupakan pre-processing data. Jadi seperti membersihkan dan menyiapkan bahan untuk memasak. Jadi kolomnya itu bernilai numerik dan digunakan untuk algoritma karena dia membutuhkan angka untuk analisis. Nah, data yang gak lengkap itu dihapus agar hasilnya menjadi konsisten dan akurat. Kemudian dinormalisasikan menggunakan standard scalar untuk menyamakan skala semua fitur. Untuk selanjutnya ada proses di binary classification. Nah, jadi pada proses yang pertama itu ada load dataset dengan inputnya itu berupa dari clean dataset storage. Untuk output yang dikeluarkan yaitu berupa data frame raw. Nah, terus kemudian untuk proses yang kedua itu pre-processing data yaitu inputnya itu berupa data frame raw. Dan dihasilkan output berupa data yang sudah diolah yaitu pre-process data store. Selanjutnya untuk proses ketiga ada split dataset. Nah, jadi di sini tuh inputnya itu berupa dari yang awalnya itu preprocess data store dihasilkan 2 jenis dataset yaitu data training set dan data test set. Nah, terus selanjutnya yang proses terakhir ini di train binary classifier inputnya itu dari 2 dataset yang tadi yaitu training set dan test set. Dihasilkan data yang sudah tertraining yaitu train model store. Terus selanjutnya ada feature model and evaluation. Jadi yang pertama tuh kita nge-train model store, itu tuh penyimpanan model yang telah dilatih. Selanjutnya nge-load train model, memuat model yang telah kita latih. Terus data uji yang tadi udah dimuat digunakan untuk evaluasi di langkah evaluate model. Nah, itu tuh ngeproses mengevaluasi performa model pada data uji dan menghasilkan label prediksi serta metrik evaluasi. Terus selanjutnya ke feature importance analysis. Itu merupakan proses menghitung dan menganalisis skor kepentingan fitur serta memvisualisasikannya. Outputnya itu berupa skor kepentingan fitur dan visualisasi fitur. Nah, terus selanjutnya ada generate evaluation report. Itu merupakan proses menyusun laporan evaluasi komprehensif berdasarkan hasil sebelumnya.
Terus nanti output record-nya itu evaluation report store, tempat penyimpanan laporan evaluasi akhir yang telah dibuat. Selanjutnya, algoritma yang digunakan ada unsupervised dan selanjutnya algoritma yang digunakan ada unsupervised dan supervised learning. Nah, setelah data diproses, algoritma K-means clustering itu digunakan untuk pengelompokan data menjadi 3 cluster berdasarkan kesamaan, lalu dievaluasi menggunakan silhouette score untuk menunjukkan potensi perbaikan jumlah cluster. Kemudian model random forest classifier digunakan untuk pelatihan prediksi cluster pada data baru, dan pembagian datanya itu 70% untuk training, 30% testing, yang akan menghasilkan evaluasi dengan akurasi tinggi. Model yang telah dilatih digunakan untuk prediksi dataset baru, dan hasil prediksinya disimpan dalam CSV dan akurasinya mencapai 100%. Untuk hasil implementasinya, ini ada data processing, menunjukkan pembersihan dan normalisasi data penggunaan virtual machine, pengelompokan data menjadi 3 kelompok, yaitu algoritma K-means, evaluasi hasilnya sesuai dengan kelompok masing-masing. Lalu, visualisasi cluster menunjukkan bagaimana cluster divisualisasikan dan dianalisis berdasarkan karakteristiknya dan dipersiapkan untuk pelatihan model klasifikasi. Dan ini ada pelatihan datanya. Ini adalah tahap akhir dari implementasi, mulai dari pelatihan model random forest untuk prediksi label cluster, evaluasi performa, dan penyimpanan model dan scalar untuk deteksi anomali. Data. Oh, sorry. Nah, di sini di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu ada implementasi lanjutan, itu training. Jadi itu semua mencakup preprocessing, pelatihan model. Nah, di sini tuh hasilnya, di sini masih pakai data set yang training di sini. Nah, hasilnya itu berupa hasil klasifikasi report. Nah, di gambar sebelah kanan itu ada mulai testing pakai data set test. Nah, hasilnya juga classification report, tapi pada testing ini data yang digunakan tuh tanpa label. Jadi, tanpa label. Jadi selanjutnya next implementasi lanjutannya setelah di testing, dievaluasi modelnya. Dievaluasi nanti outputnya berupa akurasi. Evaluasiin buat apa? Jadi dibandingin tadi yang tanpa label. Dibandingin tadi tanpa label tadi, testingnya dibandingin sama dengan label. Hasilnya berapa, dan pada hasil ini akurasi mencapai 100%. Nah, ini ada visualisasi klasternya. Ini tuh menunjukkan hasil clustering menggunakan algoritma K-means clustering. Dia dibagi jadi 3 cluster. Yang pertama ada cluster 0 ungu tua, itu tuh data yang aman. Terus cluster 1 hijau, itu data yang berpotensi mengalami serangan. Terus cluster 2 kuning yang udah pasti kena serangan. Bisa dilihat kalau cluster 0 sama cluster 1 itu saling tumpang tindih karena adanya kesamaan karakteristik antar data. Dan cluster 2 itu cukup signifikan karena dia udah pasti berbeda. Nah, terus ada confusion matrix. Jadi itu tuh evaluasi performa model yang membandingkan label asli dengan label prediksi. Jadi yang diagonal utama itu, yang biru, itu tuh merupakan jumlah prediksi benar dari setiap cluster. Terus yang di luar diagonal utama merupakan prediksi yang salahnya untuk tiap cluster. Nah, ini ada hasil analisis feature importance dari machine learning-nya. Bisa dilihat kalau top one feature-nya itu time CPU slope atau pola penggunaan waktu CPU. Jadi dia tuh jadi faktor paling signifikan dalam menentukan cluster aktivitas. Dilanjut dengan yang lain. Baik, untuk selanjutnya di sini ada gambar classification report. Nah, jadi di sini tuh merupakan hasil evaluasi model random forest classifier yang telah dilakukan. Nah, jadi di classification report ini memberikan matrik evaluasi utama seperti precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Hasil evaluasi ini menunjukkan performa model yang hampir sempurna dengan akurasi 100%, yang berarti semua prediksi pada dataset uji hampir semuanya benar. Next, untuk selanjutnya terdapat gambar tipe dataset X-Trend, yaitu data fitur yang digunakan untuk melatih model random forest classifier. Dataset ini terdiri dari kolom-kolom numerik yang telah diproses untuk memastikan kompatibilitas dengan algoritma machine learning. Nah,
Informasi tipe data ini penting untuk memverifikasi bahwa semua fitur memiliki format yang sesuai sebelum digunakan dalam pelatihan model. Baik, sekian dari kelompok kami untuk penjelasan tugas besar machine learning kami. Terima kasih.